Mata kuliah ini mata kuliah wajib ya kalau di UIN itu. Filsafat itu salah satu komponen mata kuliah wajib yang bagi yang S1 itu ada mata kuliah pengantar filsafat biasanya. Di fakultas tertentu ada mata kuliah filsafat ilmu. S2 sampai S3, S2 itu mata kuliah wajibnya juga filsafat ilmu, S3 itu filsafat ilmu. Ya, fungsi filsafat ilmu itu untuk memahami posisi kita ya. Secara keilmuan itu posisi kita itu di mana. Jadi petanya itu akan dibicarakan di dalam filsafat ilmu. Jadi filsafat ilmu itu membicarakan peta itu ya. Nah, di dalam filsafat ilmu yang kita pelajari di S3 ini, Bapak Ibu sekalian, kira-kira pertemuan 1 sampai pertemuan keempat itu pengantar ya. Nanti saya gantian dengan Pak Irfan ya. Pertemuan 1 sampai pertemuan keempat itu pengantar. Kalau bahasa anunya itu show ya. Ini show-nya yang tampil ini artisnya dosen dulu ya. Pertemuan 1 sampai 4. Pertemuan 5 selanjutnya itu kita berbagi ya, kata orang itu presentasi ya, presentasi. Jadi ada diskusi ya, kemudian presentasi dari semua peserta. Jadi kita ada 18, pertemuan kita 16. Mungkin nanti di dalam satu pertemuan ada yang 2 orang presentasi, ada yang satu pertemuan itu 1 orang presentasi. Nah, pertemuan 1 dan sampai keempat ini pengantar ya. Untuk materinya ya saya tidak akan share screen ya, biar tidak terlalu membebani kuota. Saya kirim saja PowerPoint-nya melalui chat ya. Situ ada linknya, tinggal diklik ya, diklik linknya. Di situ ada namanya PowerPoint, jadi poinnya saja. Poinnya di dalam pengantar ini apa yang akan kita bicarakan. Yang pertama itu kita akan berbicara tentang komponen ya di dalam filsafat ilmu. Itu biasanya ada 3 komponen. Yang pertama metafisika ya, gitu. Semoga sering dengar kata-kata itu ya, metafisika. Biasa juga ada yang menyebutnya ontologi. Yang kedua epistemologi ya. Yang ketiga itu etika. Jadi kita akan bicara itu. Ada orang menyebutnya itu cabang-cabang filsafat. Jadi filsafat ilmu itu, jadi kalau ibu sekalian, bapak ibu sekalian ingin tahu apa itu filsafat ilmu, nah itu filsafat ilmu itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan di bidang filsafat yang dibawa ke ranah ilmu, jadi, lalu dia menjadi filsafat ilmu. Begitu juga kalau kita mendengar istilah filsafat hukum. Filsafat hukum itu adalah pertanyaan-pertanyaan filsafat yang dibawa ke bidang hukum, lalu dia menjadi filsafat hukum ya. Nanti ada filsafat pendidikan, filsafat politik. Nah, apa pertanyaannya ya di dalam filsafat itu? Ini saya mengingatkan, bagi yang pernah belajar, saya mengingatkan. Ini sebenarnya
pembahasan yang setiap orang yang pernah belajar filsafat pasti tahu ya. Yang pertama adalah pertanyaan metafisika ya. Pertanyaan metafisika itu bertanya, jadi ada dua pertanyaan di dalam metafisika itu. Yang pertama adalah what is it ya, apa itu. Bahasa Arabnya itu mahiyah ya, mahiyatul insan, apa itu manusia. What is a man, apa itu manusia. Nah, itu pertanyaan metafisika namanya ya. Bapak Ibu sekalian tidak usah terlalu pusing dengan istilah metafisikanya ya. Kalau baca kamus metafisika itu meta dibalik fisika dibalik yang fisik. Itu nanti bikin ruwet ya. Jangan terjebak dengan istilahnya. Kita fokus ke pertanyaannya. Kalau metafisika itu apa yang ditanya ya. Pertanyaan yang pertama adalah ya, apa itu? What is it ya, apa itu? Itu pertanyaan metafisika yang pertama ya. Setelah itu ada pertanyaan yang kedua ya. Is it ya, ada atau tidak ya, does it exist ya, ada atau tidak. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Jadi ada dua pertanyaan dalam metafisika itu, apa dan ada. Bertanya tentang dua hal itu. Nah, yang paling terkenal itu adalah pertanyaan yang nomor 2 itu, ada atau tidak. Itu yang paling terkenal. Itu yang dimaksud dengan bahasa lainnya ontologi ya. Ontological question, pertanyaan ontologis. Itu bertanya tentang ada atau tidak. Nah, gitu. Kalau Anda belajar filsafat, nah yang sering muncul di publik itu ada pertanyaan, apakah Tuhan ada? Nah, itu pertanyaan ontologis di dalam metafisika ya. Apakah Tuhan ada? Itu yang bikin orang lalu tidak mau belajar filsafat ya. Udah jelas-jelas Tuhan ada masih ditanya. Ungul ya kalau. Habiskan waktu aja filsafat itu. Ada gawian lain menakuni apakah Tuhan ada. Nah gitu. Oke. Tapi pertanyaan apakah ada itu penting di dalam ilmu ya. Di dalam ilmu itu penting. Kita turunkan nanti. Nah, itu pertanyaan. Kemudian yang kedua, apa yang disebut dengan epistemologi. Epistemologi itu pertanyaannya ya, dari mana Anda tahu ya, itu menyangkut justifikasi ya. Kalau Anda bilang misalnya oke lah kita turunkan, tidak usah Tuhan lah ya, kertas lah ini, kertas ini ya, kita bilang kertas ini ada. Nah, itu namanya ontologi ya, kertas ini ada. Lalu pertanyaan epistemologisnya ya, dari mana Anda tahu kertas ini ada? Nah, itu kan berarti menuntut justifikasi. Nah, itu filsafat ya. Klaim kita tentang ada itu harus ada justifikasinya, harus ada alasannya. Jangan ngomong ada aja tapi nggak ada alasannya. Alasannya apa? Nah, gitu. Dari mana Anda tahu kertas ini ada? Saya melihatnya. Nah, itu namanya epistemologi ya. Jadi saya tahunya itu dari melihat. Nah, itu. Tahunya dari mana ya. Jadi epistemologi itu menanyakan tentang sumber pengetahuan. Pertanyaan yang ketiga itu etika. Etika itu bertanya tentang baik dan buruk ya. Baik ya. Apa itu baik, apa itu buruk. Nah, nanti itu pertanyaannya ke ilmu ya. Baik ya. Mewawancarai orang, lalu kita mau merekam. Nah, itu sebaiknya itu ditanya, boleh nggak saya rekam? Nah, gitu. Kemudian apakah
Pian ini mau ditulis nama atau inisial. Itu termasuk dalam etika di dalam ilmu ya. Nah, jadi isinya itu semuanya pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama tadi, apa itu, kemudian apakah ada, kemudian dari mana tahu, selanjutnya bagaimana mengetahuinya, lalu apakah baik, apakah tidak. Jadi semuanya itu isinya pertanyaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah filsafat. Jadi kalau ditanya filsafat itu apa? Nah, kalau saya lebih suka mengatakan filsafat itu adalah aktivitas berpikir. Nah, aktivitas berpikir itu yang paling penting adalah bertanya. Nah, kalau orang bertanya berarti dia sedang berpikir. Nah, gitu. Itu filsafat. Jadi filsafat itu adalah bertanya, asking question. Pertanyaannya apa? Nah, yang sudah digunakan oleh para filosof sebelumnya, pertanyaannya itu biasanya di 3 bidang itu ya. Pertanyaan tentang metafisik, pertanyaan tentang epistemologi, dan pertanyaan tentang etika. Jadi kalau orang nanya filsafat itu apa? Ya itu, kamu itu sedang berfilsafat. Kenapa? Karena kamu sedang bertanya ya. Bertanya. Berfilsafat adalah bertanya ya, asking question. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin jadi filosof katanya begini rahasianya. Ini yang belum menikah ya. Kalau yang sudah menikah ya sudah. Bagi yang belum menikah nih rahasianya ya supaya jadi filosof ya. Misalnya Anda nih orang yang ganteng ya, lalu dapat istri yang tidak good looking ya gitu. Atau Anda ini cantik tapi dapat suami yang tidak good looking, nah gitu. Pasti nanti orang bertanya ya kan. Nah, pertanyaan orang tuh mendesak kita, memaksa kita untuk berpikir ya gitu loh. Tapi kalau Anda good looking, pasangan Anda good looking, orang nggak ada yang nanya, wajar ya gitu loh. Tidak akan memunculkan pertanyaan ya. Tuh. Atau Anda itu orangnya kaya banget ya kan, dapat pasangan miskin banget, nah itu bisa menimbulkan pertanyaan juga ya. Kenapa ya, ada apa ya, nah gitu. Jadi saran saya begitu ya, yang jomblo good looking ya, cari pasangan yang tidak good looking. Insya Allah anda nanti jadi filsuf ya, karena orang akan bertanya kenapa Anda mau. Iya. Lalu kita mulai berpikir ya, saudaraku sekalian, kecantikan itu bukan di rupa atau di hati, bukan di rupa, tapi kecantikan itu di hati dan di perilaku ya. Nah, kita sudah mulai berfilsafat ya. Itu di dalam filsafat namanya estetika ya, bertanya tentang keindahan dan kecantikan. Nah, etika dan estetika biasanya digabung, diberi nama aksiologi ya. Aksiologi itu di dalamnya itu ada etika. Kalau etika bertanya tentang baik dan buruk. Kalau estetika itu bertanya tentang indah atau tidak indah ya. Beauty ya, bungas gitu. Itu di estetika. Biasanya digabung menjadi aksiologi. Filsafat ilmu biasanya begitu. Yang biasa Anda dengar itu membahas ontologi ilmu. Kalau tadi saya sebut metafisika ilmu, saya lebih suka menyebutnya metafisika ilmu. Kemudian epistemologi ilmu, yang ketiga adalah etika ilmu pengetahuan. Nah, itu adalah ya dimaksud dengan filsafat ilmu ya. Kira-kira 3 pertanyaan itulah yang akan menghantui kita ya, yang akan bersama kita ya sampai pertemuan kita terakhir. Itu akan selalu muncul 3 pertanyaan itu ketika kita membahas ilmu pengetahuan. Sampai di Siko ada pertanyaan. Takdo. Nah, kalau takdo kita lanjut.
kita masuk ke yang pertama. Jadi hari ini kita membahas yang metafisika ilmu. Jadi metafisika tadi membahas dua pertanyaan ya. Apa itu, sama pertanyaan tentang ada atau tidak ya. Gitu. Biar mudahnya itu kita turunkan ke tesis atau skripsi. Karena kita semuanya pernah punya pengalaman menulis skripsi dan menulis tesis ya. Itu di dalam skripsi ada atau tesis tuh kita analisis ya, mana bagian metafisikanya yang apa itu tadi. Apa itu biasanya tuh pertanyaan kategoris ya, categorical question, pertanyaan kategoris. Pertanyaan kategoris tuh begini, kalau Anda ketemu ya ke pasar, lalu ini lagi ada orang, apa ini namanya, kasturi katanya ya, kasturi. Nah, kasturi itu pertanyaan metafisikanya, apa itu kasturi? Nah, gitu. Jadi sesederhana itu ya sebenarnya metafisika itu ya. Ya. Jadi sebenarnya kita sudah mengerjakan setiap hari ya, bertanya apa itu. Nah, apa itu? Itu pertanyaan kategoris di dalam metafisika ya. Apa itu kasturi? Nah, ketika orang bertanya apa itu, kita menjawabnya itu mencarikan kategori. Jadi kasturi ini masuk kategori apa? Biar orang paham ya. Untuk orang yang baru belum tahu ya. Untuk orang yang sama sekali tidak tahu apa itu kasturi, kita perlu pilihkan kategorinya biar dia tahu. Kategorinya itu kata orang Martapura itu buah namanya ya. Kasturi itu adalah buah. Oke. Selanjutnya tinggal Anda tambah ya. Kalau orang tahu itu mangga ya, mirip mangga tapi ukurannya kecil. Mau ditambah rasanya silakan. Ada yang asam, ada yang manis. Mau ditambah harganya silakan. Kalau lagi musim murah ya gitu. Sebakul itu paling 5.000. Nah, itu pertanyaan kategoris namanya. Apa itu? Nah, di dalam skripsi atau tesis ya. Skripsi atau tesis itu sebenarnya ilmu, kita memproduksi ilmu ya. Lalu pertanyaannya apa yang diteliti. Nah, itu di dalam skripsi atau tesis, nanti Anda disertasi. Mau meneliti apa? Nah, itu pertanyaan metafisik. Apa yang mau diteliti? Nah, itu biasanya di bab fokus penelitian ya. Skripsi ini adalah penelitian tentang, atau tesis ini meneliti tentang gitu. Jangan sampai kita udah ngomong panjang lebar di pendahuluan ya, lalu ditanya sama penguji proposal, memang mau meneliti apa? Oh iya Pak, nah meneliti apa ya? Nah, gitu. Jadi Anda harus bisa menegaskan meneliti apa gitu. Kalau sudah tahu itu baru selanjutnya ya. Kalau hukum Islam tuh misalnya cerai gugat, jadi gugat, cerai gugat gitu. Saya mau meneliti cerai gugat. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa itu cerai gugat? Nah, apa itu cerai gugat itu namanya categorical question, pertanyaan kategoris ya. Kenapa pertanyaan kategoris itu penting? Supaya kita nanti tidak salah paham dan salah teliti ya. Maka perlu ditahu ini kategorinya apa. Karena ada kasus ya, beberapa mahasiswa kita ya sudah ujian, untung ujian tertutup dulu, nggak langsung ujian terbuka ya, disertasinya itu. Sudah jadi 300 halaman. Ternyata kalau orang Banjar bilang sekalinya ya salah kategoris ya gitu.
Ketika ditanya ini penelitian tentang apa, gitu. Jadi sudah 300 halaman itu nggak jelas ini meneliti tentang apa. Nah ini kan problem ya, itu problem metafisik, berarti di situ ada problemnya. Apa yang diteliti? Kalau sudah tahu apa yang diteliti, nah makanya kita perlu bab selanjutnya itu. Jadi bab fokus penelitian, lalu ada bab namanya definisi istilah, ya, atau disebut juga definisi operasional. Nah, definisi istilah dan operasional itulah nanti yang akan menjawab pertanyaan metafisika yang nomor 1 tadi, categorical question, pertanyaan kategoris tadi itu ada di bab ya, definisi istilah, definisi operasional, bab teori. Itu ingin menjelaskan pertanyaan apa itu tadi ya, apa, nah gitu, apa yang mau diteliti ya. Saya mau neliti cerai gugat, oke, pertanyaan selanjutnya, cerai gugat itu apa ya, gitu. Berarti Anda harus melihat cerai itu ada berapa kategori ya. Cerai yang diajukan oleh suami itu beda dengan cerai yang diajukan oleh istri gitu. Nah, kalau cerai gugat itu termasuk dalam kategori cerai yang diajukan oleh sang istri. Itu harus itu yang disebut dengan pengkategorian ya, gitu, kategorian. Itu tugasnya, bahasa kerennya itu tugasnya metafisika ya. Jadi sekarang ini kita mentasmiah saja sudah kita gawi semuanya itu. Ya, pertanyaan metafisika itu sudah kita kerjakan ya, di dalam skripsi, di dalam tesis, di dalam disertasi. Nah, biasanya kesalahan umum di dalam membuat kategori itu adalah begini. Dulu kan literatur itu agak susah. Artinya kita mencari buku itu, referensi itu dulu susah ya. Kalau kita ke perpustakaan dulu itu bukunya terbatas. Nah, alhamdulillah sekarang ini semuanya tinggal sekali klik, itu paling mudah tanya Mbah Google ya. Hai Google, ya. Ada apa? Nah, kita tanya, apa itu cerai gugat? Tunggu sebentar, akan saya carikan. Nah, gitu. Itu Google. Lama banget ya. Ketik aja. Ketik ya, cerai gugat, muncul ya. Kalau dulu susah. Perpustakaan dulu, lihat katalog, kemudian ke raknya, sudah ketemu bukunya, isinya nggak ada, yang mau dicari itu nggak ada. Nah, sekarang kan lebih mudah. Nah, kalau dulu itu ada kecenderungan mendefinisikan itu adalah dengan mengurai 2 kata ya. Kalau Anda baca buku filsafat ilmu yang lama, itu definisi filsafat ilmu, yang dimaksud filsafat adalah panjang, yang dimaksud dengan ilmu adalah, lalu digabung, filsafat ilmu adalah, sama ada mahasiswa itu meneliti pendidikan keluarga. Jadi dia definisikan pendidikan adalah, keluarga adalah, pendidikan menurut kamus, keluarga menurut kamus, keluarga menurut sosiologi, pendidikan menurut ilmu pendidikan. Kalau dia gabung, pendidikan keluarga adalah gitu. Nah, itu hati-hati, Anda bisa salah ya. Karena ada orang meneliti pecel lele dengan cara yang sama ya. Lalu buka kamus, pecel adalah ya kan gitu. Lele adalah. Jadi pecel lele adalah pecel yang dikasih lele. Iya. Coba cari pang pecel lele.
Kan ada nang bajual pecel dikasih lele itu kan ada. Oke. Nah, itu jadi tidak semua istilah itu didefinisikan dengan mendefinisikan anggota-anggota katanya ya. Nanti bisa tersesat ya. Aduh. Saya dulu pernah tersesat seperti itu. Ya, saya kan orang kampung. Di kampung tuh yang biasa saya kenal itu ada namanya bubur kacang ijo. Bubur kacang ijo adalah kacang ijo yang dijadikan bubur, ya kan gitu. Bubur nasi. Bubur nasi adalah nasi yang dijadikan bubur. Nah, gitu. Ketika saya kuliah S1, ya, di depan kos itu di jalan tuh ada lewat, ya, di tulisan gerobaknya itu bubur ayam. Ya gitu. Jadi saya muncul pertanyaan metafisik ya. What is bubur ayam? Ya gitu. Apa itu bubur ayam? Gitu. Ini pertanyaan kategoris ya. Apa itu bubur ayam? Berdasarkan pengalaman sebelumnya, yang dimaksud dengan bubur nasi itu adalah nasi yang menjadi bubur. Kalau bubur kacang ijo yang menjadi bubur. Jadi kesimpulannya, bubur ayam adalah ayam yang dijadikan bubur. Nah, anak kos kan duitnya kan terbatas. Semangkok bubur ayam itu berapa ayam ya? Nah, berapa ekor ayamnya gitu. Nggak jadi saya beli ya gitu. Itu gara-gara mendefinisikan istilah dengan mengurai kata-katanya ya, komposisi katanya itu. Bisa tersesat seperti itu. Satu hari kawan saya main ke kos saya, bubur ayam lewat, dia bilang pesan bubur ayam 2. Waduh, hebat banget kawan saya nih, banyak duitnya ya, bisa beli 2 bubur ayam gitu. Setelah datang lalu kita lihat, oh ternyata ya bubur nasi dikasih suir-suir ayam ya kan gitu. Ya namanya suir-suir tuh ya seadanya ya kan gitu. Pantesan harganya murah nah gitu. Oke. Itu ilustrasi ya. Ilustrasi. Nah, saya berusaha untuk membuat filsafat ini bisa dan mudah dipahami ya begitu ya. Karena ada kesan selama ini kan filsafat itu kan dengar katanya Anda sudah mulai keringat dingin ya kan. Mulai keringat dingin dan tidak nyaman. Wah, ini pasti sulit ya kan gitu. Ya itu mungkin pengaruh zaman dulu ya, zaman bahala. Zaman bahala tuh banyak orang mengenalkan filsafat itu dengan kata-kata yang rumit ya. Jadi sehingga muncul kesan susah ya. Sebenarnya mudah saja. Oke. Itu kategoris ya, categorical question. Pertanyaan kategoris. Kita naikkan ya. Tadi dari skripsi, tesis, disertasi kita naikkan ke ilmu. Jadi kalau pertanyaan kategoris di bidang ilmu itu nanti ada ilmu alam. Ilmu alam itu meneliti tentang alam semesta. Ya. Jadi pertanyaan kategorisnya, pertanyaan metafisikanya, apa itu alam? Kalau ilmu sosial itu meneliti tentang manusia. Jadi pertanyaannya, apa itu manusia? Apakah manusia ini sama dengan alam? Apakah manusia ini bagian dari alam? Kalau orang menjawab bahwa manusia itu bagian dari alam, karena di alam ada keteraturan, berarti manusia juga teratur. Nah, itu metafisiknya seperti itu ya. Maka di dalam ilmu alam itu kan yang dicari adalah kausalitas. Kausalitas itu sebab akibat ya. Yang jadi pertanyaan ya, pertanyaan nomor 2 tadi, ada atau tidak ya gitu. Nah, di alam semesta ini ada tidak sebab akibat itu? Jangan-jangan sebab akibat itu sesuatu yang ada dalam pikiran kita saja ya.
yang kita sematkan ke alam semesta, padahal di alam ini tidak ada keteraturan, tidak ada sebab akibat. Karena kita sering lihat apabila ada X lalu muncul Y, ada X muncul Y, ada X muncul Y, lalu kita bilang X menyebabkan Y. Padahal yang kita lihat kan cuma X dan Y. Apa betul X menyebabkan Y? Nah itu jadi di dalam filsafat itu menjadi persoalan besar ya, menjadi persoalan besar. Karena ada pertanyaan nomor 2 tadi, epistemologi. Dari mana Anda tahu X menyebabkan Y? Nah itu. Di manusia juga seperti itu. Apakah manusia itu seperti alam semesta? Nah itu pertanyaan metafisiknya ya. Apakah manusia ini seperti alam semesta? Gitu. Kalau di dalam ilmu hukum nanti pertanyaannya apa itu hukum? Nah, hukum itu apa? Berarti Anda sudah mulai mencari kategorinya ya. Hukum itu adalah peraturan. Oke, peraturan. Nah, peraturan itu macam-macam. Ada yang dibuat masyarakat, ada yang dibuat orang tua, ada yang dibuat diri sendiri, ada yang dibuat negara. Nah, hukum itu peraturan yang mana? Terus pertanyaannya terus seperti itu. Ya. Oh. Itu metafisik ya. Terus apa. Kada ampe-ampe ya orang Banjar. Nanyanya itu terus apa. Nah, itu ya filsafat ya seperti itu karena ingin mencari kejelasan ya supaya tidak salah paham. Apa itu hukum? Kalau orang Indonesia biasanya hakikat hukum ya. What is the nature of law? Apa itu hakikat hukum? Nah, pertanyaan hakikat itu sebenarnya pertanyaan metafisik yang tadi itu, pertanyaan kategoris ya. Apa itu hukum? Nah, berarti Anda harus mencari kategorinya. Gitu. Hukum adalah peraturan, oke? Masih ada pertanyaan lagi. Peraturan itu kan masih banyak kategorinya. Peraturan yang dibuat oleh Tuhan, peraturan yang dibuat manusia. Peraturan yang dibuat manusia itu masih banyak lagi kategorinya. Dibuat oleh perorangan, dibuat oleh masyarakat adat, peraturan yang dibuat oleh negara. Yang mana yang dimaksud dengan hukum? Itu pertanyaan metafisik, kategoris. Itu kalau Anda belajar ilmu hukum, Anda sudah sering ketemu pertanyaan seperti itu ya. Nah sekarang kita beri tasmiyah ya. Pertanyaan seperti itu namanya pertanyaan metafisik yang nomor 1 ya. Itu pertanyaan kategoris ya. Jadi metafisik as categorical question. Metafisika sebagai pertanyaan kategoris. Baru kita masuk ke pertanyaan nomor 2 ya. Kita turun lagi ke skripsi atau tesis tadi, disertasi. Tadi kita meneliti cerai gugat. Cerai gugat sudah kita kategorikan. Dia cerai yang diajukan oleh istri terhadap suami ke pengadilan. Lalu disebut cerai gugat, ada disebutnya gugat cerai ya, seperti itu. Nah, kadang mahasiswa itu meneliti itu, lalu saya mau meneliti cerai gugat di pengadilan X ya, oke. Yang menjadi pertanyaan nomor 2, ada tidak di sana orang mengajukan cerai gugat? Gitu. Berarti kan Anda harus ada penciuman awal ya, ada informasi awal di pengadilan itu. Betul tidak di situ ada cerai gugat? Kenapa? Karena pertanyaan kedua di dalam filsafat ilmu adalah metafisika yang ontologis ya. Ada atau tidak? Cerai gugat di sana ada atau tidak? Nah, jangan-jangan tidak ada. Gitu. Nah, sering sekali mahasiswa membuat proposal disertasi
Setelah proposal jadi, kemudian ujian, lalu ujian proposal ditanya, yang mau diteliti ini ada atau tidak. Kadang-kadang problem ontologisnya itu belum terjawab. Jangan-jangan tidak ada. Nah, gitu. Ada yang mau meneliti kosmopolitanisme di Andalusia pada masa kejayaan Islam. Yang jadi pertanyaannya, ada atau tidak? Iya. Ada Pak, banyak bukunya. Iya betul, bukunya udah dibaca belum? Ada nggak di situ membahas tentang kosmopolitanisme? Jangan-jangan tidak ada. Kan percuma membuat proposal meneliti sesuatu yang tidak ada. Gitu. Jadi pertanyaan kedua itu juga harus dijawab ya. Kalau itu tidak terjawab, ya percuma. Kalau di orang sebelah itu S3 itu kadang meneliti e-learning di pondok pesantren X ya, seperti itu. Sudah dia buat definisinya, e-learning itu apa, pondok pesantren itu apa. Artinya persoalan kategorisnya selesai ya. Apa itu e-learning, apa itu pesantren. Ketika di ujian proposal ditanya, di pesantren ini memang ada e-learning, maksudnya guru di situ pakai e-learning memang, atau santri di situ pakai e-learning ya? Belum tahu. Nah gitu ya, masalah. Berarti ada pertanyaan filsafat ilmu yang ontological questionnya itu yang belum terjawab ya gitu. Jadi, nah itu harus dijawab dulu, baru proposalnya bisa lanjut ya. Kalau problem ontologisnya tidak terjawab ya, itu ada atau tidaknya tadi kan nggak bisa lanjut ya gitu. Anda mau meneliti apa ya? Meneliti sesuatu yang tidak ada. Jadi sampai tahap proposal tuh harus diselesaikan dua itu ya, minimal dua itu dulu. Yang paling penting tadi yang ontological questionnya itu ya, pertanyaan ontologisnya, karena itu yang menentukan yang selanjutnya. Kalau itu barangnya tidak ada, ya sudah, kita tidak bicara tentang epistemologi, kita tidak bicara tentang etika, bagaimana metode pengumpulan datanya, metode penelitiannya bagaimana, runtuh semuanya karena barangnya tidak ada. Jadi dua pertanyaan itu. Sekarang kita naik dikit ke ilmu hukum ya, ilmu hukum. Nah, di ilmu hukum itu ada pertanyaan ontologis ya, ontological commitment. Hukum itu ada atau tidak? Itu pertanyaan penting di dalam dalam filsafat ilmu. Hukum itu ada atau tidak? Karena ada problem klasik ya. Problem klasik itu ada filosof namanya Berkeley ya, Bishop Berkeley. Jadi filosof dari Inggris ya. Dia mengatakan begini ya, kertas ini ada atau tidak Berkeley ya, ditanya ya. Kata dia ada ya. Kenapa? Karena saya melihatnya ya. Kalau saya tidak melihatnya lagi, ya tidak ada. Nah, gitu. Jadi yang dimaksud dengan ada itu adalah sesuatu yang secara subjektif itu kita melihatnya ya. Kalau kita tidak melihatnya maka tidak ada. Itu pertanyaan klasik ya, yang sampai sekarang itu juga masih menghantui, termasuk menghantui ilmu hukum ya. Kalau saya bertepuk, Anda mendengar ya kan gitu. Jadi pertanyaan, kalau Anda tidak dengar, ada nggak tepukan itu? Nah, gitu. Kata Berkeley tidak ada. Oke. Karena saya tidak mendengarnya. Nah, gitu. Nah, ilmu hukum itu juga menghadapi problem seperti itu. Hukum itu ada atau tidak? Kalau kita kertas tadi kan enak menjawabnya ya kan.
Kertas itu ada atau tidak? Ada karena saya melihatnya. Nah, kalau hukum itu bagaimana? Kalau kita beli yang melihatnya, memang Anda pernah melihat hukum? Ya. Nah, itu. Jadi seperti layanan ya. Layanan itu kan kalau barang itu orang jual barang ya, jual pisang goreng itu kan kita bisa ambil pisang gorengnya, kemudian kalau mau makan kita celupkan di teh ya kan, itu lalu kita makan. Itu semuanya bisa diindra ya. Tetapi kalau layanan, misalnya layanan umroh misalnya, orang menjual, yang dijual itu adalah jasa atau layanan, itu agak susah kita menjustifikasinya ya secara observasi bahwa itu ada yang gitu. Sama dengan pertanyaan yang agak ruwet tadi itu, apakah Tuhan ada? Kalau ketika kita jawab ada, muncul pertanyaan ya, dari mana Anda tahu dia ada? Nah gitu. Itu sudah mulai agak abstrak ya. Jadi dia tidak konkret seperti kertas ya. Nah, hukum itu juga barangnya itu tidak sekonkret bangunan ya. Dia tidak sekonkret kertas ya. Ketika ditanya apa itu hukum, kita bisa menjawab ya, memberikan kategori. Hukum adalah peraturan ya. Ketika pertanyaan nomor 2, hukum itu ada atau tidak? Oke. Nah, untuk memperjelas jawaban terhadap pertanyaan itu, kita filsafat biasanya membagi ada itu ke dalam 3 macam ya. Jadi ada 3 macam ada. Saya berikan ilustrasi yang mudah. Ini di filsafat Islam itu ada namanya Al-Farabi ya. Kata Al-Farabi itu bagaimana hubungan antara sesuatu yang ada. Jadi misalnya ini kertas ya. Kertas putih ini ada atau tidak? Kita bilang ada ya. Justifikasinya apa? Karena kita melihatnya. Oke. Kalau anak sekarang bilang streaming ya. Streaming itu artinya ketika hubungan antara mata kita dengan kertas putih itu sedang live ya. Itu namanya streaming. Nah, itu yang dimaksud oleh di dalam epistemologi namanya teori pengetahuan, picture theory, teori gambar ya. Apa yang kita lihat itu ada di dalam pikiran kita dalam waktu yang sama. Dia ada di luar pikiran, ada dalam pikiran. Nah, sekarang kita masuk tahap kedua yang disebut oleh Al-Farabi, bukan Al-Farabi, Ibnu Sina. Tahap yang kedua, kata Ibnu Sina. Nah, sekarang kertasnya saya simpan. Bapak dan Ibu sekalian tidak melihat kertasnya. Yang jadi pertanyaan, ada tidak kertas tadi di dalam pikiran Bapak Ibu sekalian? Artinya, karena kita tadi pernah melihat, lalu dalam ingatan kita ada atau tidak? Ya. Pasti ada ya kan, karena kita pernah melihatnya. Jadi dia ada di dalam ingatan. Sampai di sini catat ya. Anda bisa ikuti saya. Jadi ada yang pertama itu kertas yang ada di luar pikiran kita, yang bisa kita pegang, bisa kita lihat. Yang kedua, ya, kertasnya itu sudah disconnect, kita nggak melihatnya lagi, tapi masih nyangkut di dalam ingatan. Itu namanya ada yang kedua. Ada di dalam pikiran. Kalau di dalam filsafat Islam itu Mula Sadra itu menyebutnya ya fizihni ya, al-wujud fizihni. Ada di dalam pikiran atau dalam mind. Kemudian al-wujud fil kharid, sesuatu yang ada tapi dia adanya di luar diri kita, di luar pikiran kita. Jadi kertas ini ada ya, sama ada kita ini ada atau tidak, dia tetap ada. Jadi ada sesuatu itu ada walaupun kita tidak ada lagi, dia tetap ada. Nah itu.
Kalau yang di dalam pikiran, dia ada selama kita ada. Kalau kita nggak ada lagi, ya nggak ada ingatan, dia tidak ada lagi di dalam pikiran kita. Itu ada yang kedua, ya. Selanjutnya, ya, karena kita ini manusia, nah kalau di dalam penelitian itu kita perlu melaporkan apa yang kita teliti, lalu kita buat laporan penelitian. Bisa skripsi, bisa tesis, bisa disertasi, lalu diujikan. Nah, apa yang ada di dalam pikiran kita, ya, itu harus kita tuangkan di dalam bentuk laporan. Nah, untuk melaporkannya itu supaya orang paham di dalam komunikasi, kita perlu namanya bahasa. Ya. Nah, jadi ada kategori ketiga, ada di dalam bahasa. Jadi kalau orang menyebut kata kasturi, nah itu akan memunculkan, ya, di dalam pikiran kita, ya, bayangan tentang kasturi karena kita pernah melihatnya. Tapi kalau kita tidak pernah melihatnya, ya, bisa di kepala kita masih blank. Apa itu kasturi? Belum pernah melihat. Jadi 3 jenis ada tadi itu. Nah, sekarang bedanya apa? Yang paling mudah itu api misalnya, oke? Jadi api yang pertama, api yang di atas kompor, ya. Kalau dulu itu api unggun, ya, oke. Ya, orang sekarang sudah jarang lihat unggun, ya, kompor saja. Api di atas kompor yang di dapur itu api yang pertama. Itu yang tadi disebut ada di luar pikiran. Yang oleh Mula Sadra dibilang al-wujud fil kharid, sesuatu yang ada di luar pikiran. Kemudian, ya, karena kita pernah memegangnya, pernah melihatnya, lalu di dalam kepala kita ini ada gambaran tentang api. Jadi kalau, ya, selanjutnya lalu kita berkomunikasi dengan orang, api, ya, oke, hidupkan apinya, matikan apinya. Jadi ada 3 api, ya, yang jadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, ya. Yang bisa masak air itu api yang di atas kompor, atau api yang di dalam pikiran, atau api yang di dalam kata tadi, ya. Pasti semuanya sepakat, ya, yang bisa masak air itu api yang di atas kompor, ya, gitu. Jadi buat para jomblo, ya, itu harus tahu beda 3 ini, ya, karena kadang para jomblo ini bingung membedakan tiga ada ini, ya. Nanti ada orang nanya, sudah punya calon istri belum? Ada di dalam pikiran, oke. Berarti kalau di dalam pikiran berarti calon istrinya tidak ada di dapur, ya. Nah itu, ya, para jomblo sekalian, itu nggak bisa dibawa ke KUA, ya. Calon istri yang di dalam pikiran itu nggak bisa dibawa ke KUA, ya. Walaupun bisa ditulis namanya, ya, namanya, ya, Fatimah, ya. Tapi KUA bingung mana orangnya, ya. Karena KUA ingin, ya, calon istrinya itu ada di luar pikiran, ya, gitu, nggak bisa disahkan. Kenapa? Soalnya KUA nanti kasihan, ya, kalau disahkan, ya, telah menikah, ya, Muhammad Yusman dengan Fatimah di atas kertas, ya. Di atas kertas berarti menikah dengan nama, ya, nama dengan nama, orang dengan nama, ya. Dia kasihan nanti, ini malam pertamanya Muhammad Yusman ini gimana, ya, bersama Fatimah. Pokoknya Fatimahnya ada di dalam pikiran dan di atas kertas saja, ya, hanya nama saja dan dalam pikiran, gitu. Ya, jadi berbeda, ya, gitu. Jadi api yang di dalam pikiran itu tidak bisa memasak air. Kata api juga tidak bisa memasak air, gitu. Itulah yang dimaksud oleh kaum sufi, ya. Kaum sufi itu mengatakan kalau ingin merasakan
atau mengetahui harumnya bunga mawar, ya, jangan cium kata MAWAR, karena kata MAWAR itu ya tidak menimbulkan aroma apapun, ya. Jadi di mana kalau mau tahu harumnya bunga? Kalau ingin tahu harumnya bunga, pergilah ke taman. Nah, itu yang dimaksud dengan ada di luar pikiran, fil kharij. Bunga itu ada di taman. Nah, ciumlah bunga yang ada di taman, karena itulah bunga yang sebenarnya. Ya, jangan juga cium bunga yang ada dalam pikiran, karena bunga dalam pikiran tidak menimbulkan aroma apapun. Itu bahasa alegoris oleh kaum sufi, ya. Bahasa alegoris itu perumpamaan. Jadi kalau ingin mengenal Tuhan, kata kaum sufi, ya, jangan sibukkan diri Anda dengan zikir Allah, 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 subhanallah, subhanallah, karena Anda tidak akan ketemu Tuhan melalui kata, ya, gitu. Anda tidak akan ketemu Tuhan melalui kata, gitu. Jadi Anda tidak akan ketemu Muhammad Yusman melalui kata Muhammad Yusman, ya. Kalau ingin ketemu Muhammad Yusman, ya temui orangnya. Anda tidak akan ketemu Tuhan melalui kata Allah, 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 gitu. Maka zikir tertinggi itu adalah zikir tanpa kata. Berarti udah ketemu, itu udah wahdatul wujud, ya. Makrifat namanya itu, ya. Sudah bersatu. Dan tidak juga melalui pikiran, ya. Bertemu dengan Tuhan itu tidak melalui pikiran, ya, langsung aja ketemu. Nah, itu namanya makrifat, ya. Oleh karena itu di dalam motor GV itu, ya, biasanya yang mereka yang cepat-cepat, ya, posisi 1, 2, 3 di podium itu mereka yang sudah ma'rifat, ya, udah wahdatul wujud dengan sepeda motornya itu, ya. Jadi di tikungan itu dia nggak mikir dulu. Kita kan kalau belok di tikungan masih mikir-mikir, ya kan. Mereka sudah otomatis, ya, tidak perlu banyak mikir. Apalagi matematis, ya. Tangan kanan sekian senti, ya. Kemudian burit di meringkan dikit, kapan beloknya. Orang kan cepet-cepet semua di tikungan 300 km per jam, ya kan, gitu. Jadi tidak ada lagi antara subjek dengan objek, itu tidak ada perantara lagi. Tidak ada perantara pikiran, tidak ada perantara kata. Kira-kira sampai ke supinya kayak gitu kira-kira, ya. Oke, kita turun lagi, ya. Ke ilmu hukum, ya. Nah, pertanyaan di dalam ilmu hukum itu adanya di mana, ya, gitu loh. Apakah seperti api yang di kompor tadi, hukum itu, atau seperti kertas tadi itu, hukum itu, atau hukum itu ada dalam pikiran, ya, atau hukum itu ada di kata-kata, ya, gitu. Nah, kata-kata itu berarti ditulis di dalam undang-undang, ya. Tapi itu artefaknya, itu tetap aja maksudnya itu kalimatnya, ya. Barang siapa yang mencuri tanpa sengaja, memang ada mencuri tanpa sengaja, akan dihukum. Nah, gitu. Nah, itu pertanyaannya seperti itu. Kalau kita jawab hukum itu seperti kertas putih tadi, agak susah kita menjustifikasinya. Memang pernah lihat hukum. Gitu. Iya, bisa masak roti nggak dengan hukum itu? Itu. Jadi tinggal dua kemungkinan. Jadi hukum itu ada di dalam pikiran, atau hukum itu ada di dalam kata-kata. Nah, gitu. Untuk memahaminya, ini ontological problemnya, problem ontologisnya itu kita analogikan dengan ini saja, dengan yang uang, ya, uang. Jadi kalau kita uang itulah, di sini saya nggak ada uang, kertas saja ada. Ini uang, kata orang. Lalu orang bilang itu kertas. Ya.
Itu kertas yang ada tulisannya 50.000 ya kan gitu. Misalnya Anda bawa dulu itu waktu uang 2.000 baru yang keluar itu, kita belanja ke pasar, jar acilnya ini uang mainan jar. Nah, kada diakui sidin kalau itu duit. Berarti kan nggak laku ya kan, gitu. Jadi yang kita sebut uang itu ternyata kalau tidak diakui oleh komunitas bahwa itu adalah uang, dia tidak bernilai sebagai uang. Jadi statusnya sebagai uang itu jadi hilang. Kita analogikan kira-kira hukum itu seperti itu, seperti ketika kita menyebut currency, yaitu mata uang. Ya, ini dolar, ya, ini rupiah. Nah, kita bawa rupiah ke luar negeri, orang nggak ada yang mau terima. Silakan ditukarkan ke dolar dulu katanya. Jadi uang itu kalau secara ontologis itu kita konkret, misalnya kalau batu itu kan konkret, kertas itu konkret. Nah, tapi kalau uang itu banyak unsurnya ya. Ada yang logam ya, ada yang kertas. Nah, sekarang ada tambahan lagi, ada yang digital ya. Kalau yang digital tuh angka-angka aja kita mau transfer ya, 50 juta. Jadi ada pertanyaan, itu memangnya uang? Itu angka-angka saja. Nah, gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan uang itu yang mana? Hukum juga begitu pertanyaannya. Jadi yang dimaksud dengan hukum itu yang mana? Nah, gitu lah. Jadi, uang itu apa, yang kertas itu, atau uang itu yang di dalam pikiran orang bahwa ini adalah uang, gitu. Bahwa kertas ini dianggap sebagai uang. Kenapa? Karena ketika ada yang tidak menganggapnya ini adalah uang, maka kertas itu menjadi tidak laku. Kita bawa ke orang, oh ini enggak, ini uang, oh ini mainan kan. Nah, acil, belum tahu lagi acil nih, BI mengeluarkan duit baru ya, 75.000 ya, di Padahai Siden itu uang mainan. Nah, itu berarti kan dia tidak berlaku. Berarti uang untuk disebut sebagai sesuatu yang eksistensinya adanya itu diakui, dia harus ada kesepakatan orang-orang. Itu yang disebut dengan konvensi. Nah, berarti kita ada teori ontologi baru, namanya conventional ontological theory ya, teori ontologi konvensional, kesepakatan. Kalau yang pertama tadi namanya, kalau dia ada di dalam ya, yang ada itu yang di luar pikiran saja. Kalau di dalam pikiran dia tidak ada, itu namanya nominalisme ya, nominalisme. Kalau yang realisme itu sesuatu yang ada dalam pikiran pun dianggap ada. Itu realisme ya. Kalau konvensionalisme, sesuatu itu ada apabila orang-orang menyepakati bahwa itu adalah ada. Jadi kesepakatan bahwa sesuatu itu adalah ada. Itu konvensionalisme. Jadi letaknya itu di pikiran orang ya, di pikiran tapi banyak orang, di pikiran banyak orang. Sesuatu yang ada di pikiran banyak orang ya, dan disepakati, lalu itu namanya ontological konvensionalisme ya, konvensional, ontologis ya, ontologi konvensional, convention, jadi kesepakatan. Kalau kertas tadi itu tidak perlu kesepakatan, jadi anda lihat dan semua orang lihat ya, mudah membuktikannya bahwa dia ada ya, eksistensinya. Kalau hukum itu
problem eksistensinya. Orang tidak mengakui itu adalah hukum. Nah, itu kan problem. Jadi hukum yang ada di Indonesia tidak, dia terikat dengan space, ruang ya gitu. Tidak berlaku di Australia. Nah, gitu loh. Kenapa? Karena di Australia itu orang tidak mengakui itu sebagai hukum. Jadi harus ada unsur pengakuan atau kesepakatan, baru eksistensinya itu ada ya, baru dianggap ada. Jadi dia tadi mirip dengan uang ya, gitu. Yang ketiga ya, walaupun ada kemudian diakui oleh banyak orang tapi kalau tidak dipraktekkan ya eksistensinya juga tidak ya full ya, keberadaannya itu menjadi tidak full. Itu yang dimaksud dengan konvensional teori ya. Itu pertanyaan ontologis tentang hukum. Oke, ada atau tidak. Jadi hukum itu secara ontologis ya tidak bisa diobservasi ya, tapi dia ada di dalam benak orang-orang. Dulu sebelum hukum ditulis itu, hukum itu ada di dalam pikiran masyarakat ya. Hukum itu ada dalam pikiran masyarakat. Tidak boleh menyerobot tanah orang, tidak boleh ya. Kemudian mencuri tidak boleh. Nah, itu ada di dalam pikiran semua masyarakat. Lalu dia menjadi hukum. Nah, kalau Anda datang ke situ mencari hukum, Anda nggak akan ketemu. Hukum itu mana? Kalau Anda mencarinya seperti mencari bangunan ya, seperti mencari kertas tadi, maka Anda tidak akan ketemu hukum. Iya. Karena hukum itu ontologinya, keberadaannya itu tidak seperti bangunan ya. Jadi Anda nggak akan ketemu. Jadi hukum itu dia ada di dalam kepala-kepala pikiran setiap anggota masyarakat. Itu yang bahari ya. Nah, sekarang hukum itu ya tidak semuanya ada dalam anggota masyarakat, makanya perlu sosialisasi ya. Setelah diketok palu lalu diundangkan lalu ditulis ya. Jadi hukum itu sekarang tertulis di dalam naskah ya, bisa digital, bisa naskahnya tuh cetaknya gitu. Tapi dia belum tentu ada di dalam diri masyarakat, karena itu dia perlu sosialisasi. Namun ketika dia sudah diundang-undangkan lalu dianggap semua orang sudah tahu ya gitu loh. Kalau di dalam hukum Islam kan kalau orang tidak tahu ya diampuni. Nah, gitu. Kalau dalam hukum positif nggak ada istilah sudah diundang-undangkan ya. Walaupun kita tidak tahu ya, nah itu problemnya. Saya tidak tahu kalau itu nggak boleh. Nah gitu. Di dalam ontologi itu seperti itu. Jadi mencari hukum itu tidak seperti mencari ontologi bangunan ya, eksistensi bangunan. Jadi dia ada di benak-benak masing-masing masyarakat, lalu semuanya sepakat bahwa itu berlaku ya gitu. Nah, kalau tidak sepakat itu berlaku kan ya tidak jadi hukum juga ya. Sepakat itu berlaku. Nah, di dalam hukum positif nanti tanda itu sepakat berlaku itu di dalam demokrasi namanya perwakilan ya. Kalau anggota dewan kemudian presiden itu sudah menyetujui berarti dia berlaku ya. Karena semua orang tidak bisa ditanya lalu melalui perwakilan, nah, berarti dia berlaku ya. Di situ mencari hukum. Jadi kalau mencari hukum di mana ya gitu. Oke. Itu pertanyaan filsafat ilmunya ya terhadap ilmu hukum gitu. Ya. Apa itu hukum? Kemudian ada atau tidak? Kalau ada itu adanya di mana? Gitu. Lalu kita butiri ya tadi. Ada di luar pikiran seperti gedung tadi.
ada di dalam pikiran, sama ada di kata-kata. Nah, hukum juga bisa kategori ketiga, ada di dalam kata-kata. Ya. Apa bunyinya? Bunyi hukumnya apa? Jadi bisa kita adanya itu dua macam itu, di dalam pikiran, di dalam kata-kata. Tapi dia agak sulit kalau kita mengklaim hukum itu adanya seperti adanya gedung. Nah, gitu. Nah, ketika kita datang ke suatu masyarakat atau suatu kampung, kita ingin tahu hukum yang berlaku di sini, dia tidak senampak kita melihat gedung atau melihat bangunan atau melihat rumah di kampung itu. Ya, karena hukum itu eksistensinya ada di dalam pikiran masyarakat itu, ya gitu. Nah, sekarang lebih enak lagi ya. Hukum itu sudah tertulis ya, ada di dalam tulisan. Bisa dilihat di dalam tulisan. Nah, itulah yang di dalam hukum nanti kita akan belajar di dalam penelitian atau pemahaman tentang hukum. Nanti ada hukum Islam itu ya. Hukum Islam itu ontologinya di mana? Ontological, secara ontologis itu adanya di mana? Ada yang bilang hukum Islam itu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Ada yang nambah lagi, hukum Islam itu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dan Qiyas, ya gitu. Ada yang menambah lagi, hukum Islam itu ada di ijma' ulama. Gitu. Ada yang nambah lagi selanjutnya ya, istihsan, macam-macam. Itu ya. Nah, kemudian di dalam ilmu sosial nanti ada antropologi hukum, ada sosiologi hukum. Nah, itu ada pemecahan ontologis lagi. Ada hukum Islam yang di dalam teks ya gitu loh. Hukum Islam yang di dalam teks ya, tadi itu ya, Quran, Sunnah. Kemudian nah, karena kitab-kitab klasik itu teks, lalu orang bilang bahwa itu adalah hukum yang di dalam teks ya, hukum yang di dalam fikih ya gitu. Nah, orang memisahkannya menjadi disederhanakan itu, hukum yang di dalam teks. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan living law, hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kalau di Amerika itu ada namanya law in action, hukum yang diterapkan. Law in action, law in action itu ada di pengadilan. Ya, Anda bersalah dihukum tok, nah itu namanya hukum in action. Jadi ada law in books ya, ada hukum yang di dalam buku. Ini metafisikanya hukum ya. Tadi setelah kita metafisika yang filsafat, lalu kita masuk ke metafisikanya hukum. Jadi ontologi hukum itu law in books. Nah, jadi ada yang membagi. Kalau di Indonesia itu law in books itu berarti KUHP ya, kemudian undang-undang, lalu nanti dimasukkan dalam lembaran negara. Nah, itu namanya law in books. Tetapi law in books ini belum tentu law in action. Yaitu yang kita bilang penegakan hukum lemah. Nah, itu namanya law in action-nya itu tidak ada. Nah, gitu. Doesn't exist. Jadi law in books itu ternyata doesn't exist in action. Jadi hukum yang ada di buku, yang di kitab undang-undang, itu ternyata tidak ada ya secara ontologis di dalam action, namanya itu law in action. Ada lagi yang menyebutnya living law. Living law itu tidak mesti law in action, karena law in action itu masih ofisial ya di pengadilan, ya polisi menegakkan hukum. Tapi living law itu hukum yang hidup di dalam masyarakat. Mau dia disahkan oleh negara atau tidak, ya begitu masyarakat mengamalkannya. Berbagi waris ya. Ada masyarakat berbagi waris, dia tidak melihat
kompilasi hukum Islam, ya. Dia tidak melihat KUHP, dia tidak pergi ke pengadilan, ya. Itu namanya living law, hukum yang hidup di dalam masyarakat, atau hukum yang dipahami oleh masyarakat, hukum yang ada di dalam pikiran masyarakat. Nah, itu. Jadi kalau ingin mencari hukum, ya, where does law exist, ya, itu pertanyaan metafisika nomor 2, ontological question. Adanya hukum itu di mana? Yang pertama tadi kita menjawab hukum itu ada, lalu pertanyaan nomor 2, adanya hukum itu di mana? Para antropolog dan sosiolog biasanya membagi adanya hukum itu di tempat-tempat seperti tadi. Law in books, jadi hukum yang ada di dalam kitab atau undang-undang. Law in action, hukum yang diberlakukan di pengadilan yang sudah ditegakkan oleh polisi, razia dan sebagainya, itu law in actions. Lalu ada living law, hukum yang hidup di masyarakat, dan itu belum tentu hukum negara, ya, tapi hukum yang ada di dalam diri masyarakat. Bapak Ibu sekalian, sudah jam 10.10, ada 20 menit lagi kita sudah membahas metafisika ilmu, ya. Saya tarik ke bidang hukum, jadi ontologi secara umum, baik itu ontologi dalam ilmu alam, ilmu sosial, lalu kita secara spesifik membahas metafisika ilmu hukum atau ontologi hukum, ya. Di dalam ilmu hukum itu pertanyaan pertama, pertanyaan kategoris, apa itu hukum? Pertanyaan kedua, hukum itu ada atau tidak? Kalau dia ada, adanya di mana? Silakan kalau ada pertanyaan, ya, pertakunan. Kita ada waktu sekitar 20 menit, ya. Kalau kadada bulikan kita. Bulikan. Sudah di rumah bulikan. Silakan Yusman. Ya. Pertanyaan tentang kuantitas, ya, di dalam filsafat itu, pertanyaan tentang kuantitas itu biasanya epistemologis, ya. Tetapi kalau berapanya itu dimaksud dengan eksistensi, jadi dia ontologis, ya. Ada berapa, adanya itu berapa, nah itu ontologis, ya, adanya itu berapa. Nah di dalam matematika, angka itu, ya, menjadi pertanyaan, ya, angka itu adanya di mana? Ketika kita bilang 2, 5, ya, adanya berapa? 5. Nah gitu. Nah, ada isu ontologis di situ. Isu ontologisnya 5 itu adanya di mana? Ya kan? Karena di dalam ontologi misalnya kita bilang 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ada yang protes. Itu bukan 5, itu jari. Nah gitu. Nah, gitu. Nah, yang Anda lihat itu adalah jari. Sama ini pena. Kita bilang 1. Berapa penanya? 1. Nah, ketika Anda bilang 1, itu ada yang protes. Itu bukan 1, itu adalah pena. Jadi pertanyaan ontologisnya, 1 itu di mana? Ya, 5 itu di mana? Nah, di dalam filsafat ilmu itu ada perdebatan. Ya, ada yang bilang bahwa angka-angka itu sebenarnya tidak ada di luar diri kita. Angka-angka itu adalah sesuatu yang ada di dalam pikiran kita, yang kita gunakan untuk menyebut sesuatu yang ada di luar diri kita, ya. Jadi ketika kita melihat jari, lalu kita gambarkan 5, ya. Tapi 5 itu sendiri keberadaannya tidak bisa diobservasi. Itu yang dimaksud oleh empiris, ya. Memang Anda pernah lihat 5, ya, dalam hidup ini? Ya, tidak pernah. Paling kita gorengannya 5, ya, yang kita lihat gorengan, ya, 5-nya tidak.
pesan lagi minumannya 5, yang kita lihat gelas ya, 5-nya mana, nah, gitu. Jadi 5 itu sebagian filosof mengatakan bahwa 5 itu eksistensinya di dalam pikiran. Jadi ya, dia tidak berada di luar pikiran, tetapi dia berguna bagi kita untuk menyusun pengalaman ya. Karena pengalaman ini kalau tidak disusun dengan angka, misalnya ya 5 kalau kambing itu masuk ya, kambing. Nah, orang dulu kan gitu, tidak pakai angka. Lalu dia pakai batu ya. Ketika kambingnya masuk ke dalam sangkar ya, di sore hari, lalu ya masuk kambing, lalu diambilnya batu. Masuk kambing, ambilnya batu. Jadi jumlah kambingnya adalah sejumlah batu. Nah, gitu. Nah, kemudian ya dengan adanya angka itu kita bisa ya mengabstrakkan ya kambing tadi masuk ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, berarti 100 kambing ya. Tapi 100-nya itu tidak ada di kalau Anda mencari 100 kambing ya, oke, tolong ambilkan 100 ya. Nggak bisa kita ya. Yang paling kita bisa, tolong lihat 100, yang kita lihat adalah kambing, kita tidak melihat 100. Nah itu. Lalu orang bilang kalau begitu angka ya, matematika itu nomor-nomor, angka-angka itu dia eksistensinya ada di dalam pikiran. Jadi dia bisa juga dikategorikan pertanyaan ontologis ya tentang jumlah. Nah, kalau Immanuel Kant itu menyebutnya kategori ya, categorical question, pertanyaan kategoris. Pertanyaan kategoris itu bisa misalnya negativity, causality, quantity. Jadi misalnya Muhammad Yusran ya, lalu kamar. Nah itu kan pengalaman itu susah dipahami, oleh karena itu harus disusun ya. Muhammad Yusran di dalam kamar, jadi kita tambah kata di dalam ya. Ini secara empiris kertas, pena, lalu kita bilang kertas di atas pena. Tapi kalau kita butiri satu-satu, yang bisa kita ambil itu adalah kertas, pena. Nah, di atasnya itu nggak bisa diambil. Lalu orang bilang kalau gitu di atas itu ada dalam pikiran ya, gitu. Jadi pengalaman ini kita susun tidak hanya dengan indera, tapi juga dengan pikiran. Karena kalau menyusun pengalaman hanya dengan indera ya nanti agak susah. Nanti kita mau lapor ya, nanti ada Yusman, abah sama mama di mana? Itu kan abah mama di mana? Itu kan empiris semua itu ya, abah mama. Lalu kita menjawab abah mama kamar, nah, gitu. Abah mama kamar, nah, itu kan perlu tambahan ya, abah dan mama di kamar, nah, gitu loh. Harus masukkan kata di ya. Nah, tapi di-nya itu ya, oleh Immanuel Kant disebut di dalam pikiran. Kata di itu di dalam pikiran. Kurang tegas lagi, abah di atas mama ya, gitu. Di dalam kamar. Tawa Jamil. Nah, di atas itu secara empiris tidak bisa dilihat, yang kita lihat kan abah mama gitu, sama kertas, pena itu yang kita lihat, tapi kita tambah lah ya, pena di atas kertas. Nah di atasnya itu tidak bisa diindra. Oleh karena itu secara ontologis, karena dia tidak bisa diindra, lalu asumsikan dia berada di dalam pikiran. Nah, seperti itu. Contoh yang lainnya selain ruang ya, atas, samping, bawah itu ruang ya. Waktu juga seperti itu. Waktu itu kata Immanuel Kant hanya ada dalam pikiran. Kalau kita ketemu ba'da maghrib. Nah, ba'da maghrib itu yang mana? Nah, gitu. Ketemu jam 10 itu yang mana? Nah,
Siang itu yang mana, malam itu yang mana. Nah, itu pengkategorian itu yang ada di dalam pikiran. Nah, kalau di dalam hukum tadi yang ada di dalam pikiran itu lalu dinaikkan levelnya menjadi intersubjektif. Jadi disepakati oleh semua orang. Lalu statusnya menjadi objektif dalam artian semua orang sepakat bahwa itu adalah hukum. Nah, matematika juga kadang-kadang seperti itu dianggap intersubjektif kesepakatan kita ya. Kalau ini tuh 1, kita menyebutnya jumlahnya, kalau ini 2, kalau ini 3. Kecuali nanti kita berubah ya penyebutannya. Ya. Tapi eksistensinya disebut ada di dalam pikiran. Itu tentang ada ya. Jadi matematika itu. Kalau dalam epistemologi itu disebut analitis ya. Jadi dia tidak empiris. Jadi 2 tambah 2 adalah 4 itu analitis. Jadi kita cukup di pikiran saja. Tidak perlu seperti guru TK yang mengajar, atau nggak boleh TK Kalistung ya. Guru SD yang mengajar anak-anak sekalian 1, 2, 1, 2, 2 ditambah 2, 4. Nah, sebenarnya 2 ditambah 2 itu adalah 4 walaupun jari tidak ada. Gitulah. 2 jari tambah 2 jari itu adalah 4. Tapi 2 tambah 2 itu adalah tetap 4 walaupun jari itu tidak ada. Nah, jadi eksistensi 2, 4 itu tidak tergantung dengan adanya jari. Ya. Mau jari ada atau tidak, ya 2 tambah 2 itu adalah 4. Tapi itu nanti kalau sudah abstrak, biasanya di perguruan tinggi namanya pure matematik ya. Inilah namanya matematika murni, namanya pure ya. Jadi kalau murni itu artinya dia tidak ada objek empirisnya, murni di pikiran. Nah, gitu. Itu disebut dengan pure reason oleh Immanuel Kant. Adanya itu murni di pikiran. Ya, kalau dalam bahasa Islamnya itu ikhlas, hanya ada lillahi ta'ala, berarti murni hanya Allah. Ya. Kalau ada yang lainnya namanya tidak murni. Jadi itu pure reason. Jadi adanya angka-angka itu murni di dalam pikiran, tidak ada di luar pikiran. Itu Muhammad Yusman ya. Jadi dia bisa isu ontologis, bisa isu epistemologis. Isu epistemologisnya itu adalah bagaimana kita membuktikan 2 tambah 2 itu 4. Itu isu epistemologis namanya. Kalau ingin membuktikan kertas ini putih, kita harus melihatnya. Tapi kalau ingin membuktikan 2 tambah 2 4, kita tidak perlu melihat angka 2, tidak perlu melihat angka 4 ya. Cukup di dalam pikiran. Itu isu epistemologis namanya. Ada yang lainnya? 8 menit lagi. Ya. Kalau tidak ada berarti saya anggap semuanya paham ya. Berarti saya luar biasa ya. Tidak ada yang bertanya. Filsafat sudah semakin masih ada. Halim, silakan Lim. Tadi nama aliran ontologinya tadi itu ada nominalisme. Nominalisme itu sesuatu itu ada ya yang di luar pikiran saja. Yang di dalam pikiran itu nggak ada, itu nominalisme. Jadi angka-angka itu menurut nominalisme tidak ada. Ya. Tidak ada itu angka-angka. Itu nominalisme. Lawannya realisme. Realisme itu yang ada di dalam pikiran itu juga ada, yang di luar pikiran itu juga ada. Nah, itu namanya metaphysical realisme. Realisme metafisik. Lalu kita masuk tadi teori yang ketiga, ya, konvensional ontologi ya, konvensionalis. Jadi ada itu adalah kesepakatan. Walaupun dia ada di dalam pikiran setiap orang ya, tapi orang ini tidak sepakat bahwa ini adalah angka 2 ya, tidak bisa juga disebut angka 2. Hukum tadi seperti itu juga. Mencuri itu tidak boleh ya, tetapi di masyarakat itu tidak ada yang setuju bahwa mencuri itu tidak boleh, lalu dia tidak menjadi hukum. Nah, gitu. Keberadaannya itu tergantung kepada kesepakatan. Itu
itu namanya konvensionalis ontological theory. Ada lagi yang menyebutnya idealisme ya, yang ada dalam pikiran itu idealisme, itu ontologinya. Idealisme itu bisa realisme kalau dia menganggap yang ada di pikiran itu juga ada. Nah, gitu. Oke. Itu kalau penyebutan namanya ya, penyebutan ontologinya. Kalau dari segi jumlahnya nanti ada namanya monisme. Semua yang ada ini cuma satu. Nah itu. Jadi manusia ini terdiri dari apa? Kalau monisme, manusia ini ruh saja atau fisik saja. Kalau dualisme, manusia ini ada rohnya, ada jasadnya. Nah itu dualisme namanya. Di dalam ontologi filsafat ilmu kita tidak membahas itu. Yang kita membahas itu adanya itu di mana. Nah, gitu. Karena nanti di dalam perkembangan selanjutnya kita akan belajar filsafat ilmu sosial, ada hermeneutik, ada semiotik, ya, ada fenomenologi. Itu fokusnya biasanya adalah pada apa yang ada di dalam pikiran. Gitu. Misalnya kita meneliti pendapat hakim tentang cerai gugat. Nah, berarti kan kita meneliti apa yang ada di dalam pikiran hakim, dalam kepalanya. Kita wawancarai. Apa pendapat pian tentang ya orang-orang yang cerai gugat di pengadilan ini. Nanti dia akan menumpahkan akan mengeluarkan apa yang ada di dalam pikirannya. Gitu. Jadi objek kajiannya itu adalah apa yang ada di dalam pikiran. Itu ontologinya ya. Ontologi penelitian Anda itu yang ada dalam pikiran hakim. Nah, gitu. Tetapi kalau Anda meneliti, mengobservasi ya ibu-ibu yang sedang melakukan cerai gugat, perilakunya di pengadilan, nah itu dia objeknya tuh di luar pikiran kita. Ya, dia bisa diobservasi, bisa dilihat. Ketika kita mewawancarainya, nah kita sedang menanyakan yang di dalam pikirannya. Gitu. Jadi kalau di pendidikan itu biasanya digabung ontologinya. Nanti ditanya dulu, pian kada pernah bolos lah, kada pernah ajar. Nah itu apa yang diucapkannya ya. Tapi kita observasi ya. Semua observasinya pada waktu jam belajar Siden di pasar apa di kantin ya kan gitu. Ternyata Siden di kantin. Jadi apa yang kita lihat yang ada di luar diri kita itu beda dengan apa yang dia katakan. Anda lebih percaya yang mana? Gitu, seperti itu. Itu ke penamaannya. Jadi hari ini kita belajar yang 3 itu ya, nominalisme. Sesuatu itu yang ada itu yang di luar pikiran saja. Jadi yang di dalam pikiran itu tidak ada, apalagi yang di angka-angka, apalagi yang di kata ya gitu. Lawannya realisme. Realisme yang ada dalam pikiran juga ada ya. Yang di luar pikiran juga ada, yang di dalam kata juga ada. Nah, karena hukum tadi objeknya itu tidak seperti gedung ya, jadi lalu muncul persoalan apakah hukum itu adanya di mana. Lalu kita perlu teori ketiga, yaitu konvensionalis ontological theory, teori konvensionalis. Jadi ada kesepakatan ya, sehingga hukum itu bukan hanya ada, tapi dia juga lalu bisa berlaku di suatu tempat atau di suatu negara. Ada yang lainnya? 1 menit lagi. Pak Alderi paham sudah? Pak Alderi ini usuluddin, dah lewat sudah kajiannya. Iya, oke. Nah itu bahannya tadi yang saya bagi itu, di situ juga ada link ya, link. Nanti ini yang kita bahas ini nanti saya upload juga di YouTube itu ya, ada YouTube channel saya itu ya.
Jangan lupa like, share, and subscribe. Subscribe itu gratis guys. Ya. Jadi apa yang kita bahas di sini itu, makanya saya agak jaim dikit membahasnya ya, karena mau dilihat di YouTube, dan bahasanya juga diusahakan bahasa Indonesia ya. Tapi kadang-kadang kita tersilap masih ya ngalih jar orang tuh ya, menghilangkan bahasa Banjar. Nah sudah terbiasa, ini kelebihan orang Banjar tuh ya. Jadi kalau kita ke Banjar itu jadi orang Banjar gitu. Jadi ada teman-teman dulu dari pesantren Hidayatullah Balikpapan itu kuliah S2 di UIN Antasari, waktu dulu IAIN ya. Lalu kita tanya, mereka bilang kami kira dulu kami mau diliberalkan ya gitu. Karena IAIN kan kesannya kan liberal. Ternyata kami dibanjarkan ya. Nah gitu. Maksud Siden dibanjarkan tuh dosennya itu karena kada ingat bahwa ya masyarakat sekalian ini ada yang bahasa Bugis, tidak bisa bahasa Banjar, kan orang Balikpapan tidak semuanya bisa bahasa Banjar. Nah gitu. Jadi mohon maaf nih yang dari Palangkaraya kalau nggak bisa bahasa Banjar, atau dari Samarinda, jadi biasanya tidak semuanya bisa bahasa Banjar. Jadi kita usahakan berbahasa Indonesia full ya. Tapi ya ada istilah-istilah, kemudian guyonan-guyonan tuh kalau kada disambat dalam bahasa Banjar itu kada dapat anunya, humornya itu kada dapat ya. Itu malah biung akannya lah ya. Jadi yang nggak bisa Banjar, bahasa Banjar, istilah bahari itu ya terpaksa roaming lah. Roaming itu ya orang ngomong bahasa lain ini bahasa asing ya, nggak paham gitu. Ya gitu Bapak Ibu sekalian, nanti silabusnya mau saya update dulu, jadi belum saya bagi RPS-nya ya, yang dipakai semester yang lalu itu sudah ada. Ini saya update dulu, ada buku-buku baru, jurnal-jurnal baru. Nanti saya share di LMS ya, Learning Management System yang punya Pasca. Jadi kita wajib pakai LMS itu untuk komunikasi teks, kemudian file-file dan sebagainya. Untuk konferensinya kita difasilitasi menggunakan Zoom ya. Sudah tidak terasa ya, sudah 10.30 ya. Inilah penyakit penceramah ya. Penceramah itu kadang-kala dikasih mic ya, papandir terus ya, gitu. Kasihan yang mendengar ya. Yang berceramah juga kasihan juga, pinggangnya sakit sudah sekalinya. Sejaman sudah. Oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya. Saya foto dulu ya. Silakan Taslim keluarkan kameranya. 1 2 3. Iya, 1 2 3. 3 2 1. Oke. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.